I'm a student. We are going to learn English about present tense, yaitu simple present and present progress. Number 1 is simple present tense. The simple present express the daily habit or usual activities. Jadi maksudnya simple present ini merupakan tense yang berfungsi untuk mengungkapkan kebiasaan sehari-hari atau kegiatan yang sering kita lakukan. Nah, di dalam simple present tense ada dua kalimat, yaitu kalimat verbal dan nominal. Number 1 is kalimat verbal. Kalimat verbal ini kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Rumusnya, kalau positif berarti subjek ditambah verb 1 ditambah s atau es ditambah objek. For example, I buy a pen. He buys a pen. Apakah ada yang berbeda? Ada. Ada huruf S pada kata buy di kalimat he buys a pen. Kenapa bisa terjadi? Karena jika subjeknya he, she, it, berarti setelah verbnya ditambah s. Tapi jika subjeknya I, you, we, they, berarti tidak menggunakan s. Dan jika verb satunya berakhiran ss, ch, sh, x, dan o berarti ditambah es. Contohnya seperti go. Karena go akhirannya o berarti ditambah es. Jadi goes. Jika berbentuk negatif berarti rumusnya subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Dengan keterangan kalau subjeknya I, you, we, they berarti menggunakan do. Kalau subjeknya he, she, it berarti menggunakan does. For example, I do not buy a pen. Kenapa menggunakan do? Karena subjeknya I. Kita ubah subjeknya menjadi he. Berarti menggunakan do atau does? Ya, menggunakan does karena subjeknya he. Jadi he does not buy a pen, atau bisa disingkat menjadi he does not buy a pen. Nah, jika kalimatnya berbentuk interrogatif berarti rumusnya do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah tanda tanya. Karena kalimat ini berbentuk kalimat tanya. For example, do I buy a pen? Kenapa menggunakan do? Ya, karena subjeknya I. Kita ubah subjeknya menjadi she. Berarti menggunakan does. Jadi, does she buy a pen? Number 2 is kalimat nominal. Kalimat nominal ini kalimat yang menggunakan to be sebagai rumusnya. Rumusnya kalau positif berarti subjek ditambah to be ditambah objek. Nah, jika subjeknya I berarti ditambah am. Jika subjeknya you, we, they berarti are. Jika subjeknya he, she, it berarti is. For example, I am from Indonesia. Karena di sini subjeknya I, berarti to be-nya menggunakan am. Jadi I am from Indonesia. Jika kita ganti I-nya menjadi she, berarti to be-nya menggunakan apa? Ya, menggunakan is. Jadi she is from Indonesia. Nah, jika kalimatnya berbentuk negatif, berarti rumusnya subjek ditambah to be ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. For example, he is not from Indonesia. Kenapa menggunakan is? Karena subjeknya he. Sekarang kita ganti subjeknya menjadi you, berarti menggunakan to be are. Jadi you are not from Indonesia. Nah, jika interrogatif berarti rumusnya to be ditambah subjek ditambah verb 1
ditambah tanda tanya. Karena interrogatif ini kalimatnya berbentuk kalimat tanya. For example, I from Indonesia. Kenapa menggunakan I'm? Karena subjeknya I. Kita ubah subjeknya contohnya menjadi she. Berarti, is she from Indonesia? Nah, itu adalah simple present tense. Number 2 is present progressive. The present progressive expresses the end activity that is in progress right now. Jadi maksudnya, present progressive ini merupakan aktivitas yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi pada saat ini. Pada saat berbicara, kejadian ini sedang berlangsung. Rumusnya, jika berbentuk positif, berarti subjek ditambah to be ditambah verb ing. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau subjeknya I berarti menggunakan to be I'm. Kalau subjeknya you, we, they berarti menggunakan are. Kalau subjeknya he, she, it berarti menggunakan is. For example, you are studying. Karena di sini subjeknya you berarti menggunakan are dan verbnya ditambah ing jadi studying. Contoh yang lain, kita ganti you-nya menjadi he berarti menggunakan to be is jadi he is studying. Nah, jika negatif berarti rumusnya subjek ditambah to be ditambah not ditambah verb ing. For example, I am not studying. Karena di sini subjeknya I berarti menggunakan to be I am not studying. Jadi negatif itu ada tambahan kata not. Contoh yang lain, kalau subjeknya menggunakan we berarti menggunakan to be are. We are not studying. Nah, jika kalimatnya berbentuk interrogatif, berarti rumusnya to be ditambah subjek ditambah verb ing. For example, are you studying? Karena di sini subjeknya you berarti menggunakan to be are. Are you studying? Dan di akhirnya menggunakan tanda tanya. Contoh yang lain, jika subjeknya she berarti menggunakan to be is. Jadi, is she studying? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.